Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Faktor-faktor penyebab dan penanggulangan masalah-masalah pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan langsung kepada pemateri saya yang bernama Nurianti. Pada saudari dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan yang pertama, hakikat pendidikan. Secara formal, pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Waktu kecil pun, dalam Undang-Undang tahun 2003 tentang Sisdiknas pendidikan anak usia dini, yang pada dasarnya anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Di samping itu, terdapat 6 fungsi pendidikan, yaitu yang pertama, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitarnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. Yang keenam, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan awal yang sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan sosialisasi anak. Jadi, dari uraian konsep pendidikan seperti tersebut dalam pendahuluan dapat dipahami makna dan kepentingan pendidikan secara hakiki bagi manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga, manusia secara kodrati memiliki potensi yang dibawa sejak lahir. Yang keempat, manusia merupakan suatu proses. Yang kelima, manusia sebagai makhluk individu. 2. Faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu perkembangan iptek. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek, memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan.
Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi sebagai sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 2. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia. Dilihat dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi perkembangan dominan efektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif. Dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini sudah barang tentu akan menimbulkan masalah baru dalam bidang pendidikan. Jika seni dikembangkan melalui sistem pendidikan, maka permasalahan baru akan muncul, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketenagaan kesenian di lembaga pendidikan seperti sekolah. Di samping juga sulit menyediakan tenaga pendidikannya. Lagi pula sarana penunjang umumnya tidak tersedia secara memadai karena mahal. 3. Perkembangan nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat. Lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 4. Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk dibagi menjadi dua, antara lain pertambahan penduduk, yang kedua penyebaran penduduk. 5. Aspirasi masyarakat. Aspirasi merupakan suatu topik pembahasan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat, sebab aspirasi berkaitan dengan pandangan, minat dan harapan atau cita-cita masyarakat di dalam kehidupannya. Dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. 6. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Kebudayaannya dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Perubahan kebudayaan terjadi karena adanya penemuan baru dari luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Keterbelakangan budaya terjadi karena 1. Karena letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat atau masyarakat terpencil. 2. Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak adat istiadat masyarakat. 3. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Baik, terima kasih untuk saudari Nuryati. Selanjutnya untuk materi kedua saya sendiri yang akan membacakannya. 3. Permasalahan aktual pendidikan. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia selalu menghadapi masalah.
karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Adapun beberapa masalah aktual pendidikan meliputi masalah-masalah sebagai berikut. 1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. 2. Masalah kurikulum. 3. Masalah peranan guru. 4. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Dan yang keempat, upaya penanggulangan masalah pendidikan. Di Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Beberapa sistem pendidikan Indonesia yang telah dilaksanakan, di antaranya adalah sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai, sistem pendidikan terbuka, sistem pendidikan beragam, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan yang diprioritaskan penanggulangannya di Indonesia yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka upaya penanggulangannya adalah yang pertama, pendidikan harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Misalkan kurikulum harus fleksibel jika perlu diperbaharui. Kurikulum jangan mengakibatkan para pelakunya atau siswa atau peserta didik selalu tertinggal di bidang dibanding dengan kemajuan iptek di luar dunia pendidikan tersebut. Yang kedua, pendidikan bersama bidang terkait berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk, atau pendidikan harus mencapai sistem yang baru yang dapat melayani semua orang yang memerlukan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan didukung dan didorong terus agar lebih meningkat lagi. Yang keempat, sistem pendidikan meningkatkan peran atau fungsinya sebagai pengembangan kebudayaan di seluruh pelosok tanah air. Kelima, membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruang belajar. Keenam, menggunakan gedung sekolah atau double shift, sistem pergantian pagi dan sore. Ini merupakan cara konvensional dari masalah pemerataan pendidikan itu sendiri. Ketujuh, cara inovatif atau sistem PAMON, pendidikan oleh masyarakat, orang tua atau guru, atau impact system. Sistem tersebut dirintis di Solo dan disemenikasi beberapa provinsi. SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, kejar paket A, paket B, paket C, atau belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Kedelapan, pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. 9. Pelaksanaan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir atau keseluruhan. 10. Pemilihan siswa atau kelompok yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. 11. Pendidikan tenaga kependidikan perlu diberikan perhatian khusus, yaitu seperti guru kita sendiri. 12. Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatnya. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penghambatan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.